Pemirsa, pembangunan Drini Park di Pantai Drini, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai melanggar perda. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 6 mata kuliah pengendalian dan pemanfaatan ruang. Jadi dalam video ini kami akan membahas terkait permasalahan yang hangat diperbincangkan di Gunung Kidul, yaitu di Drini Park. Jadi tidak hanya denda besar, tetapi juga memberikan pembelajaran bagaimana cara pengelolaan terkait tata ruang, khususnya di kawasan pariwisata. Simak lebih lanjut dalam video kali ini. Ada beberapa poin yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada instrumen pengendalian yang digunakan, kemudian yang poin ketiga itu ada regulasi yang mengatur, yang keempat ada penerapan sanksi administrasi, lalu yang terakhir ada rekomendasi agar kegiatan serupa ataupun pelanggaran-pelanggaran tata ruang yang ada tidak terus terjadi di Indonesia. Drini Park adalah destinasi wisata yang terletak di kawasan Pantai Drini, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Drini Park memiliki kawasan wisata populer, tetapi ternyata Drini Park menjadi kawasan yang tidak memiliki persetujuan lingkungan yang sah seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dikarenakan Drini Park terletak di lokasi yang sangat rawan secara ekologis, yaitu kawasan bentang alam Kars atau KBAK. Dan ini juga mendapatkan sorotan karena menurut berbagai laporan, lahan di lokasi Drini Park ini memiliki status hak guna bangunan, namun tidak tersedia dokumen rencana detail tata ruang yang secara spesifik menetapkan ketentuan zonasi untuk kegiatan pariwisata di bidang tersebut. Lebih jauh, menurut data rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gunung Kidul, tercatat Drini Park ini merupakan zona hutan rakyat dan berada dalam kawasan sempadan pantai, di mana regulasi sempadan pantai menetapkan pembatasan penggunaan ruang yang sangat ketat. Menurut berita terbaru, Drini Park tidak hanya beroperasi tanpa AMDAL, tetapi juga tidak memenuhi persyaratan izin lingkungan lainnya yang wajib dimiliki oleh setiap usaha. Berita ini telah mengundang perhatian banyak pihak, khususnya dalam hal bagaimana pengelolaan ruang di kawasan yang rentan yang harus diatur secara ketat. Sebagai bentuk penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan, maka Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi administratif sebesar Rp147 juta. Denda ini merupakan bukti bahwa pemerintah tidak main-main dalam menegakkan aturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan ruang. Namun, denda bukan satu-satunya bentuk sanksi yang diberikan. Pengelola Drini Park juga diwajibkan untuk segera menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup sebagai pengganti AMDAL. Hal ini penting karena memungkinkan pengelola untuk menilai kembali dampak lingkungan yang timbul setelah operasional pariwisata berjalan. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi dalam waktu 90 hari, DLA akan meneruskan pengawasan dan kemungkinan proses hukum lebih lanjut ke tingkat kementerian. Kasus ini menunjukkan bahwa sanksi administratif seperti denda dapat menjadi alat pengendalian yang efektif, tetapi jika hanya disertai dengan pengendalian yang berkelanjutan dan penegakan aturan yang konsisten. Dalam kasus Drini Park, instrumen pengendalian yang diterapkan yaitu adalah sanksi administrasi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang perizinan dan pengendalian lapangan lingkungan usaha. Selain itu, sanksi yang diterapkan selanjutnya adalah Drini Park berkewajiban untuk melengkapi dokumen tentang perizinan lingkungan serta
dilakukan pengawasan secara berkala. Regulasi yang mengatur tentang tata ruang dan lingkungan dalam kawasan wisata seperti ini adalah kombinasi antara peraturan daerah dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penerapan instrumen pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usaha yang berpotensi merusak alam harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem. Meskipun sanksi administratif bisa cukup efektif dalam menekan pelanggaran, efektivitasnya itu sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten. Tanpa adanya pengawasan yang berkelanjutan, maka pengelola usaha bisa saja hanya membayar denda, tapi tanpa memperbaiki tanpa memperbaiki izin praktik pengelolaan usaha mereka. Evaluasi terhadap penerapan sanksi administratif adalah hal yang penting untuk memastikan apakah tujuan pengendalian ruang tercapai. Dalam kasus Green Park, meskipun denda telah dibayar, apakah pengelola benar-benar memperbaiki pengelolaan lingkungan mereka sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan. Satu tantangan dalam penerapan sanksi administratif adalah mengukur bagaimana dampak sanksi administratif tersebut benar-benar mempengaruhi perilaku jangka panjang pelaku usaha. Di sisi lain, jika tidak ada pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, maka pelanggaran yang sama dapat terulang kembali di kemudian hari. Berdasarkan analisis kami, beberapa rekomendasi yang layak dipertimbangkan untuk kelangsungan dan keberlanjutan lingkungan usaha, khususnya yang berada di lingkungan rawan bencana. Yang pertama, ada penguatan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Di sini pengawasan terhadap kegiatan pariwisata di kawasan rawan harus dilakukan lebih sering dan menyeluruh agar tidak ada pelanggaran yang luput dari perhatian. Kemudian yang kedua, ada peningkatan transparansi dan publikasi. Jadi semua data sanksi yang melanggar itu harus dipublikasikan untuk menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan lingkungan hidup. Rekomendasi lainnya adalah memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dan pengelola wisata untuk memastikan bahwa setiap destinasi wisata harus memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa pengelolaan lebih ramah lingkungan. Penutup, mari kita jadikan kasus Green Park ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Kepatuhan terhadap peraturan tata ruang dan lingkungan bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga bentuk investasi untuk masa depan yang berkelanjutan. This is the number one.